Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, di saat ini akan membaca merenungkan firman-Mu yang didasari dari Alkitab. Tolonglah kami lewat Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu akan menghidupkan kami sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada saat ini dari 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-28. Yang bunyinya begini: untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, perenungan kita yang menjadi tema anak adalah milik Allah. Saudara-saudara, Khalil Gibran, seorang penyair Lebanon, menulis sebuah syair yang isinya sebagai berikut: anakmu bukan anakmu, anakmu adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkanlah kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu. Karena mereka dikaruniakan pikirannya sendiri. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmu adalah anak panah yang meluncur. Sang pemana maha tahu sasaran bidikan keabadian. Ia menentangmu dengan kekuasaannya, sehingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Saudara-saudara, 1 Samuel pasal 1 ayat 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Doa Hana yang sebetulnya dilatar belakangi kehidupannya bersama dengan Elkana yang tidak memiliki anak karena Hana mandul. Bagi wanita Israel, mandul adalah aib, sebab anak adalah milik pusaka. Sebagaimana Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Karena itulah maka dalam penderitaan yang Hana alami sebagai seorang wanita Israel yang mandul, Hana akhirnya pergi ke kemah pertemuan dan berdoa kepada Tuhan. Hana berdoa, menyampaikan penderitaan yang ia alami, pergumulan yang ia alami. Ia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita perhatikan isi doa Hana mengandung dua hal, yaitu permohonan dan janji. Kalau kita membandingkan dalam 1 Samuel 1 ayat 10 dan 11, dikatakan di situ, dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Doa Hana terkabul. Sebab akhirnya ia mengandung
dari yang disebut sebagai orang yang tidak mungkin mendapat anak karena mandul. Namun ia menjadi seorang ibu yang bersuka cita karena mendapatkan anak yang diberi nama Samuel. Janji bahwa nasar daripada Hana untuk menyerahkan anak itu kepada Tuhan ia lakukan. Seorang ibu yang taat, yang menepati nasarnya, karena setelah Samuel lepas susu, kira-kira usia 2 hingga 3 tahun menurut ukuran pada waktu itu, ia membawa anak itu kepada Eli, yang diawali dengan membawa persembahan syukur. Saudara-saudara, apa yang menjadi pesan firman dalam kehidupan kita? Yang pertama, anak harus dihayati sebagai berkat bagi keluarga Kristen yang harus dijaga, dirawat, dipelihara, menjadi suatu tanda setia dan dengar-dengaran kepada Allah yang menganugerahkan anak melalui pernikahan yang adalah berkat untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu setiap kali kita melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua, kita akan melihat bahwa itu adalah panggilan daripada Tuhan supaya anak-anak kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, anak adalah anugerah Allah. Anak adalah milik Allah. Sebab terkadang kita merasa bahwa anak-anak adalah milik kita semata, dan kita anggap sebagai aset hanya untuk meneruskan nama keluarga, berikut segala harta yang kita miliki, sehingga kita memanjakan dengan segala yang ia minta kepada kita, dengan maksud anak-anak kita, dalam bahasa Manado mengatakan nyanda ikom mata. Saudara-saudara, Tuhan mengizinkan adanya anak dalam keluarga kita karena Tuhan menghendaki anak-anak kita dilatih menjadi orang-orang dewasa yang matang, yang kelak akan mengarahkan hati dan hidupnya untuk Tuhan, dan hidup memuliakan serta menyenangkan Tuhan. Orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi pendamping, pengajar, teladan, mentor, fasilitator yang pertama dan terutama. Di samping lingkungan yang ada, sekolah, gereja, atau di mana dia senantiasa berada. Karena itu orang tua yang menjadi pemilik anak-anak kita adalah Tuhan. Orang tua hanya dipakai dalam rangka untuk mendidik anak-anak dengan kasih sayang yang tulus, yang murni dan tegas. Anak-anak perlu ditegur dan dinasihati bila bersalah, tetapi juga perlu dipuji jika melakukan hal yang benar. Jangan segan-segan memberi apresiasi atau pujian dalam menyatakan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan anak-anak kita. Tetapi juga tunjukkanlah hal-hal yang keliru yang harus diperbaiki. Jadilah contoh dalam perkataan dan perbuatan, sehingga anak kita tidak sekedar mengetahui segala sesuatu secara teoris saja. Kalau demikian, maka hati nuraninya akan bertumbuh, moralnya menjadi baik, dan perilakunya akan konsisten di dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, anak adalah milik pusaka Tuhan. Karena itu adalah seharusnya anak-anak itu ada di tangan pahlawan. Orang tua adalah pahlawan kepercayaan Tuhan, dan melalui orang tualah untuk pertama kalinya anak-anak menjalani proses pembentukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Semoga anak-anak kita menjadi seperti Samuel yang diminta dari Tuhan, dan semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Tuhan kiranya akan memberkati setiap kehidupan kita.